Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Cooler Master punya beberapa varian untuk casing kelas high-end-nya seperti Master Case Series, Half Series, ataupun Cosmos Series. Di kelas mid-range itu ada Master Box Series seperti Master Box NR200 ataupun Master Box TD500. Nah sekarang, Cooler Master tuh punya kelas low-end-nya yaitu CMP Series. Di sebelah saya itu udah ada Cooler Master CMP320 yang memiliki form factor Micro ATX. Sebelum kita lanjut videonya, mari kita unboxing dulu. Oke, inilah penampakan dari casing Cooler Master CMP320. Casing ini sepertinya hanya punya satu warna aja, yaitu warna hitam. Cooler Master CMP320 ini adalah casing ukuran mid tower dengan form factor Micro ATX. Tingginya mencapai 42,5 cm, lebar 20,4 cm, dan panjang dari depan ke belakang di 44,5 cm. Harga resminya berada di MSRP Rp799.000, walau per tanggal 10 Februari ini saya cek mulai naik ya ke Rp815 sampai dengan Rp830.000. Di harga segini kita mendapatkan dua buah kipas ARGB di front panel mesh, side panelnya tempered glass, bisa muat VGA dengan panjang maksimal di 36,5 cm, dan beberapa fitur lain yang akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari desain front panelnya. Bagian front panelnya ini punya desain yang berlekuk-lekuk, atau Cooler Master menyebutnya dengan Asymmetrical Crystal Formation. Ya, bagus atau enggaknya ini lagi-lagi tergantung ya ke selera masing-masing. Yang jelas, desain yang berlekuk-lekuk ini diklaim Cooler Master dapat memaksimalkan intake udara dan meminimalisir debu yang masuk. Di bagian kanan bawah terlihat ada logo Cooler Master yang khas, dan bagian front panelnya ini bisa kita lepas pasang dengan sangat mudah tanpa ada kabel-kabel yang nyangkut. Bagian front panelnya ini terbuat dari plastik ABS. Berikut sedikit detail yang dapat kami dokumentasikan. Kemudian inilah penampakan dua buah kipas front panelnya. Kipasnya ini pakai Cooler Master seri CF120 ARGB yang nampaknya tidak atau belum dijual terpisah. Kita beralih ke side panel sisi kanan atau tempat kabel manajemennya. Baut pada side panel kanannya ini bukan tipe yang menyantol seperti casing Cooler Master lain pada umumnya. So, inilah penampakan dari bagian samping kanan casing. Space kabel manajemennya ini tergolong standar. Secara material, saya rasa build quality-nya ini sedikit di bawahnya casing Cooler Master seri yang lain. Tapi masih tetap lebih solid dibanding casing low budget merek lain yang harganya di bawah 500.000. Lalu inilah kabel dan baut-bautnya. Kabelnya ini berasal dari dua buah kipas front panel dan kabel dari colokan I/O di front panel, seperti USB ataupun jack audio front panel. Terdapat juga dudukan karet untuk pemasangan SSD SATA, lalu ada cable ties dan baut-baut. Untuk kabel kipas front panelnya ini ada tiga kabel. Kabel power untuk colok ke Molex PSU, kabel RGB 3 pin, dan kabel untuk mengubah fungsi dari tombol reset yang ada di front panel. Sangat disayangkan, kipasnya ini hanya menggunakan kabel Molex, tidak support fan header untuk dicolok ke motherboard, sehingga kipas casing pun akan selalu berjalan pada full speed. Kita bisa atur nyala RGB-nya dengan dua cara, pakai software bawaan Mobo dengan menyolok kabel RGB 3 pin ini ke Mobo, atau menggunakan kabel yang kanan dengan mengalih fungsikan tombol reset di front panel casing. Kabel ini dapat kita gunakan jika Mobo yang kita pakai tidak ada RGB headernya. Kemudian casing ini masih memiliki hard disk B yang bisa kita lepas pasang. Sayang sekali hanya terdapat satu posisi lubang baut aja, tidak seperti casing Cooler Master lain yang ada tiga pilihan posisi. Kita bisa pasang dua buah hard disk 3,5 inci atau dua buah SSD SATA 2,5 inci pada hard disk B-nya ini. Selain itu, terdapat satu tempat lagi untuk memasang SSD SATA 2,5 inci. Berikut adalah cara pemasangannya.
Lalu ini adalah tempat untuk memasang PSU, terdapat dust filter di bagian bawahnya. Kita beralih ke bagian side panel yang kiri. Kita sudah dapat side panel tempered glass, tapi hati-hati ya pada saat melepasnya, karena tidak terdapat penahan sama sekali setelah kita buka bautnya. Casing CMP320 ini tidak memiliki lubang di PSU covernya. Terdapat lubang-lubang kecil di atas PSU dan terdapat 2 buah lubang yang cukup besar untuk menyelipkan kabel. Terdapat 4 buah slot ekspansi yang sayangnya hanya bisa sekali lepas aja. Di bagian depan kita bisa pasang 2 buah kipas casing ukuran 120 mm. Bisa juga pasang 3 buah kipas casing 120 mm tapi harus berada di dalam casing. So support maksimal untuk radiator di front panel maksimal hanya di AEO 240 mm saja. Untuk top panel, kita bisa pasang kipas casing hingga 2 kali 140 mm atau maksimal radiator di 280 mm. Oke, yang berikutnya kita akan rakit PC di casing ini. Kita rakit dengan 2 jenis komponen ya. Rakitan pertama pakai Mobo MATX versi low end, dan rakitan yang kedua pakai Mobo MATX kelas high end yang ukurannya lebih besar dan lebar, plus kita pasang AEO 240 mm. Seperti casing Cooler Master lainnya, pemasangan Mobo MATX pada casing ini cukup mudah karena ada baut di tengah yang bisa menjadi patokan posisi Mobo sudah benar atau belum. Tapi jika kita pakai Mobo ROG Corsair Jin yang lebih besar, baut tengahnya ini mesti dicopot dulu karena tidak ada lubang baut pada Mobonya. Teman-teman bisa lihat bedanya. Kalau pakai Mobo MATX ukuran standar, terdapat space yang cukup berlebih di samping kanannya. Dan jika kita pakai Mobo MATX ukuran lebar seperti ROG Jin ini, space di sebelah kanan menjadi jauh lebih sempit tapi tidak mengganggu lubang kabel manajemen. Ini sebuah kelebihan tersendiri menurut saya karena tidak banyak casing ukuran MATX yang bisa support Mobo MATX ukuran lebar, apalagi harganya ada di bawah Rp800.000. Namun ada kendala ketika saya memasang power supply. Lubang PSU-nya ini kurang presisi ya, jadi harus pasang dengan keadaan terbalik baru bisa dibaut. Setelah saya cek, ternyata logam di dasar casing ini agak menonjol ke atas, jadi mesti saya tekan-tekan dulu tuh supaya bisa dipasang PSU. Saya nggak tahu ini unit saya aja yang kayak gini atau semua unit yang lain juga sama. Di rakitan yang pertama, kita pasangin VGA Radeon RX 6650 XT yang cukup besar dan tebal. Berikut adalah penampakannya. Lalu di rakitan yang kedua, kita pasangin VGA Asus RTX 4070 Ti TUF Gaming yang panjangnya mencapai 30,5 cm. Casing ini punya GPU clearance sampai dengan 36,5 cm. Bahkan masih ada space walau di front panelnya ini dipasangin radiator. Oke, sepertinya tidak ada hal lain lagi yang mesti diperhatikan pada saat merakit. Kalian yang menemukan hal menarik lain, tulis aja komen kalian di kolom komentar. So, inilah penampakan casingnya setelah dirakit. Next, kita akan tes suhunya. Tes suhu ini menggunakan rakitan yang pertama, yaitu Intel Core i3 12100F dan Mobo MSI H610M. Suhu maksimal CPU-nya yang pakai cooler bawaan Intel hanya mencapai 75 derajat Celcius aja ketika kita tes dengan menjalankan Cinebench R23 selama 30 menit. So, inilah kesimpulan yang dapat kami himpun. Casing ini punya beberapa kelebihan untuk sebuah casing MATX di harga 800 ribuan aja. Yang pertama, casing ini udah dikasih 2 buah kipas addressable RGB di front panel. Side panelnya udah tempered glass, desain mesh front panelnya juga inovatif, bisa support Mobo MATX ukuran lebar tanpa mengganggu kabel manajemen, dan casing ini juga bisa support kartu grafis sampai panjang 36,5 cm. Namun ada kekurangan juga nih, kayak 2 buah kipas bawaan yang tidak disertai oleh kabel fan yang nyambung ke Mobo, tidak ada slot USB Type-C di front panelnya, build quality-nya juga tidak sebaik casing Cooler Master lain pada umumnya, lalu untuk tempat baut PSU juga ada kendala, di mana bautnya ini tidak presisi, harus ditekan-tekan dulu supaya PSU bisa terpasang.
Oke, mungkin itu aja pendapat kami mengenai casing Cooler Master CMP320, sebuah casing micro ATX bermuatan besar. Semoga informasi yang kami sajikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dukung terus channel kami 11 Hardware dan join juga komunitas kami di Discord ataupun grup Facebook. Sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.